Oke guys, kali ini kita akan sama-sama belajar strategi pemasaran kuliner online di masa pandemi. Ini berdasarkan real pengalaman pribadi dari apa yang pernah saya pelajari, baik itu ikut webinar, seminar maupun buku-buku, dan saya mencoba menerapkannya dalam praktek mengembangkan Mia Kitchen, dan ini akan saya sharingkan. Memang teori dan praktek itu pasti berbeda, sehingga kalau misalnya guys yang pernah mengikuti dan mencoba belajar dari beberapa tutorial lain, mungkin agak sedikit kok beda ya. Karena saya mengajarkan apa yang berdasarkan real di prakteknya. Dan juga saya hanya memberikan point to point sehingga diharapkan Anda mendapatkan sebuah pencerahan sehingga bisa mengembangkan usaha kuliner ini di masa pandemi. Oke guys, silahkan klik like bila Anda suka dan subscribe bila ingin mengikuti terus tutorial-tutorial dari tim Warnetku. Jangan lupa klik like and subscribe. Oke, kita akan belajar bersama strategi pemasaran kuliner online di masa pandemi. Ini berdasarkan real pengalaman pribadi. Yang utama adalah bagaimana kita memahami SEO. SEO itu Search Engine Optimization, pengoptimalan mesin telusur. Kali ini kita akan lebih banyak belajar mengenai logikanya Google yang banyak dipakai. Bisnis kuliner sebuah bisnis yang tidak akan mati karena makanan dan minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Namun, saat ini banyak bisnis kuliner yang menjual makanan dan minuman yang serupa sehingga membuat persaingan menjadi sangat ketat. Dibutuhkan sebuah cara pemasaran bisnis yang tepat. Ambil contoh misalnya di tempat saya, di Citra Indah, ini yang jualan mungkin ada sekitar 200-300 orang. Wow. Apalagi di masa pandemi sekarang, di mana orang mengalami sebuah kesulitan, penghasilan utama berkurang, kebutuhan semakin meningkat, sehingga mereka mencoba menggali apa dalam dirinya yang bisa dieksplor untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Salah satu yang mudah memang adalah makanan. Karena setiap wanita, setiap ibu-ibu pasti bisa masak. Hanya tinggal dia mengeksplornya, sehingga ini membuat persaingan menjadi sangat ketat. Salah satu cara pemasaran yang tepat yaitu melalui jalur online. Jadi kalau dulu kita memiliki tempat, harus di tempat yang strategis, di tempat yang ramai. Sekarang bisa melalui online. Saya aja sendiri ada di klaster dan tidak menerima orang datang untuk makan, karena di dalam klaster tempat orang tidak bisa sembarangan keluar masuk, sehingga saya memutuskan untuk online dan DO. Saat melakukan pemasaran online, juga dibutuhkan strategi yang tepat, agar bisnis kuliner Anda dikenal oleh banyak orang dan lebih unggul dibanding kompetitor lain. Yang pertama, kita beri nama foto sesuai bisnis kuliner Anda. Kalau kita ambil foto misalnya dari handphone, biasanya namanya nanti default akan seperti ini. Nah, ini di foto ini tidak akan keindeks tulisan yang ada di dalam gambar. Yang diindeks oleh Google adalah nama dari foto itu. Sehingga kita harus merubahnya. Nah, merubahnya karena misalnya saya target marketnya adalah ayam kremes Citra Indah atau ayam penyet Citra Indah. Supaya tidak sulit mencari nama, saya pakai 1, 2, 3, 4. Saya akan memberikan contoh seperti ini. Ya, ini hasil fotonya. Ya, saya membuat fotonya seperti ini. Nah, ini semuanya foto-fotonya. Jadi ini saya edit, saya rename. Nasi pecel, nasi rames, ya supaya nggak bingung mencari dan untuk mempermudah orang dalam mengindeks, saya memakai angka 1, 2, 3, 4. Ya.
Yang berikutnya adalah kita membuat hashtag dan tag sesuai bisnis kuliner Anda. Ini nanti bisa disesuaikan target Anda apa. Kalau misalnya saya ya ayam penyet Mia Kitchen, ayam kremes, kuliner Citra Indah, ayam penyet Citra Indah. Hashtag adalah frasa kata kunci yang dieja tanpa spasi dengan tanda pagar di depannya. Misalnya saya pakai kata di rumah aja ini karena berkaitan dengan merebaknya pandemi COVID-19, sehingga orang dipaksa untuk di rumah aja, stay at home, lindungi keluarga, ini saya pakai. Sehingga ketika orang mencari kata kunci di rumah aja, nama usaha saya bisa muncul. Nah, kalau ad, ini kita mengetek ke misalnya GoFood Indonesia atau GrabFood. Ini adalah cara mencarinya. Lalu kita juga membuat teks iklan sesuai bisnis kuliner kita. Ini nanti bisa Anda sesuaikan dengan lokasi. Jadi ketika Anda melihat contoh-contoh orang lain, juga harus bisa disesuaikan. Misalnya gini, satu happy menu keluarga, satu porsi bisa untuk 2-3 orang. Ini karena saya lihat di tempat saya masih banyak orang punya anak-anak kecil, dan ini sebenarnya saya meniru dari sebuah restoran yang 10 tahun lalu sempat booming. Saya dulu tinggal di Ciledug. Dia memakai strategi porsinya besar. Nah, dulu saya sebagai keluarga muda biasanya menghitung. Kalau saya pesan di resto tersebut dengan uang misalnya sekian, saya bisa makan untuk sekian orang di rumah. Sehingga saya pesannya ke sana gitu. Jadi memang porsinya besar sehingga kesannya lebih murah. Lalu sambal dan lalapan dipisah. Nah, sambal dan lalapan dipisah ini juga karena di tempat saya banyak anak-anak, orang masih punya anak kecil, di mana ketika dia pesan dengan sambal dipisah, si ibu bisa memberikan makan untuk anaknya dan dia juga bisa menikmati karena dia suka pedas misalnya. Tapi kalau misalnya sambalnya dicampur, maka dia harus membeli porsi lain lagi untuk anaknya. Lalu kata bunda di rumah aja, ini juga berkaitan dengan masa pandemi, di mana kata di rumah aja itu menjadi sebuah gaung yang mengharuskan orang ada di rumah aja. Bunda pesan, kami masak langsung diantar. Ini menunjukkan bahwa kami menyediakan masakan yang memang fresh from the oven. Hangat masih sampai di meja Anda. Sehingga Anda mendapatkan makanan bukan yang kemarin dimasak, tapi yang pada saat Anda pesan langsung dimasak, fresh. Lalu ongkir ini juga disesuaikan dengan kondisi dan tempat. Ini saya ketika pindah ke sini, saya survei hampir semua orang seperti ini dan mau nggak mau saya harus mengikutinya. Lalu kata udara dingin seperti ini enak makan yang masih panas. Nah, kata panas ini sebenarnya saya untuk menunjukkan, ya selain udara dinginnya, di masa PSBB, orang dianjurkan untuk memakan makanan yang panas, sehingga ketika melewati tenggorokan bisa membunuh kuman-kuman atau virus-virus COVID-19. Orang menjadi lebih sehat dan bukan makanan yang basi. Bunda perlu lauk untuk sekecil, menu keluarga, dan ini. Jadi kata teks-teks ini juga saya sudah menyiapkan sedemikian rupa, contohnya seperti ini. Jadi saya sudah menyiapkan teks-teks seperti ini. Saya kumpulkan hashtag-hashtag yang memang diperlukan. Saya sudah membuat banyak skrip-skrip artikel. Nanti tinggal di kotak-katik. Bingung makan malam hari ini, atau kita bisa menyesuaikan dengan ya terlaris bulan ini, Sabtu serial, jaga kondisi badan di masa pandemi. Ini saya sudah menyiapkan banyak sekali, atau untuk kata-kata promo, kata-kata kuncinya. Ya, jadi nanti ketika mau posting, saya bisa kotak-katik dikit, lalu mempostingnya tidak sulit. Dan kadang saya juga bikin sedikit humor. Misalnya ayam binatang cerdas. Dia tahu bagaimana cara untuk masuk ke dalam rumah tanpa bisa diusir. Menyamar jadi ayam goreng. Nah, ini ketika pertama dipostingnya, orang kadang juga jadi bercanda gitu. Bangun siang, Rizky dipatok ayam.
biarlah nanti ayamnya dimakan aja. Ini kita bisa lihat bahwa dengan kata-kata yang agak sedikit humor membuat orang mungkin tertarik untuk membeli makanan yang kita jual. Jaga pola makan tetap sehat. Ini karena di masa pandemi, makanan sehat sangat dianjurkan untuk meningkatkan imun tubuh kita. Ya guys, jadi ada banyak sekali artikel-artikel yang saya bikin untuk juga sesuai misalnya dalam bulan Ramadan. Sehingga ketika posting, ini kan kita punya waktu senggang, kita bisa bikin banyak artikel. Lalu ketika posting kita nggak akan kehabisan ide. Ya, kita juga banyak bikin foto dengan variasi berbagai sudut dan background sebagai variasi. Jadi saya memakai ini pakai plastik, bahan plastik. Ya saya beli di toko buku, itu harganya lebih murah dibanding toko yang besar. Ini ada beberapa macam warna, ada hitam, putih, merah, kuning, hijau, dan yang lainnya. Dan juga ini meja biasa. Dengan sekali kita menyiapkan menu untuk difoto dengan berbagai sudut, berbagai background, itu kita akan memiliki sebuah kekayaan ketika akan posting. Jadi ketika Anda posting, diusahakan jangan hari ini gambar ini, besok gambar ini, minggu depan gambar ini, bulan depan gambar ini. Orang akan bosan. Begitu dengan artikelnya. Kenapa? Karena mungkin begitu dia ngeliat, oh gambarnya sama, dia akan langsung scroll. Saya akan memberikan contoh seperti ini. Ya ini jadi saya motonya juga dari beberapa sudut. Dengan satu contoh menu. Ini saya koleksi fotonya ada di sini. Ya di sini ada backgroundnya merah. Ya saya kasih gambar-gambar cabai atau saya kasih cabai atau bawang atau apa untuk daya tarik. Ada kuning, hitam, dan yang lainnya. Sehingga ketika posting saya bisa berganti-ganti padahal makanan yang dipostingnya itu sebenarnya sama. Jadi di sini saya bikin ya supaya tidak bingung, misalnya bulan Juli foto-foto seperti ini. Ini kalau ada menu-menu baru dengan berbagai sudut, bulan April. Ya, kita memang harus belajar foto. Saya akan memberikan contoh foto-foto saya di awal juga terus terang kurang bagus. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Ayamnya agak sedikit gosong, hitam, kurang cahaya. Jadi ini saya juga pakai lampu, juga lampu biasa, beli online, hanya 50.000. Kita lihat kurang menarik. Ini foto-foto yang lama. Nama-namanya udah saya buat. Jadi dulu saya bikin sampai membuat lelah, langsung merubah nama, ngedit-ngedit seperti ini. Tapi terakhir saya membiarkan, ya kita bisa lihat ini foto-foto yang lama terlihat kurang menarik dan agak gelap dalam pencahayaannya. Tapi terakhir saya membiarkan ini yang terbaru. Nama-namanya ketika perlu baru saya akan rename. Ya, ini perlu karena dalam banyak tutorial hanya orang dari sudut, cahaya, pengambilan segala macam, tapi bagaimana caranya supaya kita membuat satu contoh menu tapi bisa dipakai berkali-kali karena motonya dari berbagai sudut dengan berbagai dasar yang berbeda. Oke, lalu juga buat desain semenarik mungkin dan bervariasi. Jadi ketika membuat desain, mungkin kalau guys tidak bisa Photoshop, untuk aplikasi handphone, saya rekomendasikan Canva, PicsArt, dan Snapseed. Ini sangat mudah karena seperti
Canva itu sudah ada template-templatenya. Bahkan mereka sudah menyiapkan template untuk Facebook Story, untuk Instagram Story dan yang lainnya. Itu kita tinggal templok-templok aja gitu. Nah, PicsArt juga bagus. Ini 3 aplikasi ini saya sudah coba dan banyak saya pakai. Terus terang, kalau misalnya kita sudah asik dengan aplikasi PicsArt dan Canva, mungkin untuk beralih ke Photoshop lagi menjadi agak sedikit malas gitu. Karena mereka tuh kita cuma tinggal tempel-tempel, rubah-rubah dikit, lebih mudah gitu. Saya akan memberikan contoh bagaimana desain-desain ya, ini beberapa flyer. Memang saya mencoba ganti background, contohnya seperti ini. Ya, ini dari foto yang sama, saya hanya ganti-ganti background. Jadi tiap hari bisa berbeda-beda. Nah, kalau misalnya Anda juga masih kesulitan, sebenarnya dengan foto apa adanya seperti ini juga orang senang. Karena menampilkan apa adanya tanpa harus dikotak-katik dengan yang kelihatannya dikosmetikan. Jadi ini nanti tergantung dari selera pasar, guys. Maksud saya, yang penting kita memiliki variasi setiap postingan. Jangan gara-gara Anda tidak bisa desain lalu menyerah gitu. Karena desain itu bukan hanya soal penguasaan aplikasi, tapi juga taste. Website. Nah, ini akan menjadi lebih berat lagi. Sewa host website kan mahal. Sebenarnya tidak. 500.000 aja cukup dan itu hanya 1 tahun. Tapi bikinnya, nah itu kalau guys bikin pakai orang lain memang akan menjadi mahal karena kan perlu bayar jasanya dan dia juga ngebikinnya mungkin perlu waktu 1-2 minggu. Tapi kita bisa pakai ke Google Businessku. Kalau Anda punya handphone Android, pasti punya Gmail. Nah, di Gmail ada Google Businessku, ada YouTube, dan itu bisa kita maksimalkan dan semuanya free. Jadi kita bisa memaksimalkan dengan Google Businessku. Lalu kita juga bisa mendaftarkan usaha kita ke platform pencarian makanan, entah itu Zomato, Pergi Kuliner, Eatigo, dan lain-lain. Dan saya belum pernah memakai aplikasi yang berbayar. Selama ini saya memakan yang free, itu saja sudah cukup menghasilkan. Saya akan memberikan contoh seperti ini. Ya, kalau kita punya Gmail, pasti kita punya Google Businessku. Karena di sini, ini ada Businessku. Ya, ini postingan-postingan saya. Jadi kita bisa dilihat 500 kali, dilihat 385, di berandanya. Total dilihat 162.000. Cukup lumayan. Ratingnya. Dan ini yang akan keindeks nanti ketika orang melakukan pencarian. Nah, selain postingan-postingan seperti biasa seperti ini juga ada situs. Nah, kita bisa isi di sini. Ya, nanti guys bisa lebih memperdalam mengenai apa itu Google Businessku. Oke, yang berikutnya adalah gunakan media sosial dengan efektif. Media sosial bisa Facebook, akun, page, grup, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Ini terus terang saya pakai semua, walaupun sebenarnya saya tidak terlalu menguasai untuk misalnya TikTok, tapi ya paling nggak foto-foto yang ada lumayan gitu untuk kita posting-posting. Nah, ada beberapa tips yang bisa saya berikan untuk kita bisa memanfaatkan sosial media sebagai marketing promosi kita. Yang pertama, kita harus melakukan riset klien terlebih dahulu. Pasar kita ada di mana gitu. Jadi kalau misalnya kayak saya jualan ayam, saya jual
secara luas nasional itu jelas sulit. Karena ayam sendiri nggak mungkin orang di Kalimantan pesan ayamnya saya. Mungkin sampai sana sudah rusak. Jadi kita hanya pasar lokal. Lalu buat goal atau tujuan yang jelas. Nah, goal tujuan yang jelas ini kita bisa menggempur. Misalnya pasar kita jonggol atau misalnya lokasi tertentu sehingga nanti akan ke indeks. Lalu yang berikutnya adalah kita mencoba melakukan analisa kompetitor. Jadi jangan mengabaikan kompetitor, tapi kita harus bisa menganalisa kenapa dia bisa membuat harga sedemikian rupa. Apa kelebihannya dan apa kekurangannya, bagaimana kemasannya. Lalu buat konten yang relevan dan menarik. Nah, konten yang relevan dan menarik ini dalam digital marketing menjadi sebuah poin yang sangat harus kita lakukan. Lalu tentukan waktu posting yang tepat. Nah, tentukan waktu posting yang tepat ini gini. Memang ada beberapa orang yang menyarankan sehari 3 kali posting. Pagi jam 10, siang sore jam 3, malam sore jam 6. Ini nanti tergantung dari pasar Anda mau ngejarnya sarapan pagi, sarapan siang, atau makan malam. Nah, kalau saya kok merasa sehari 3 kali itu terlalu mubazir gitu, orang bosen. Kita juga akan kehabisan bahan kalau posting. Lalu juga hari-hari tertentu. Jadi Anda bisa melakukan kotak-katik. Jam berapa yang tepat untuk melakukan posting, hari apa yang tepat untuk melakukan posting. Dan yang terakhir adalah dan perlu kita harus melakukan evaluasi. Kita juga harus bergabung dalam grup medsos di tempat Anda. Saya akan memberikan contoh seperti ini. Oke. Saya tinggal di Citra Indah ini baru 1 tahun. Januari yang lalu, tahun lalu saya baru pindah ke sini. Artinya saya memulai dari nol. Lalu saya buat akun Facebook Mia Kitchen ini. Kalau misalnya saya add orang sehari 50, itu pasti sama Facebook akan diblokir. Lalu strateginya untuk menambah teman adalah masuk ke dalam grup. Jadi di sini kebetulan di Citra ini banyak sekali grup, mungkin ada sekitar 30-40 grup orang-orang buat, dan sehingga saya tidak membuat lagi grup Citra karena udah kebanyakan menurut saya. Kalau saya bikin juga nanti kelihatannya mubazir, sehingga saya istilahnya masuk ke dalam grup-grup di media sosial mereka. Lalu saya mulai main di postingan seperti ini. Jadi sebelum pindah, saya sudah siapkan flyer-flyer cukup banyak, sehingga ketika dan juga artikel-artikel sehingga begitu saya pindah, akun di Google dan GrabFood disetujui, saya langsung move. Setiap hari memang saya posting di grup-grup ini. Dan waktu itu pertemanan di sini belum terlalu banyak. Paling baru 1-2 gitu ya. Karena saya sering aktif di grup, baru orang mulai minta pertemanan seperti ini. Nah, kita baru bisa klik konfirmasi. Kalau kita konfirmasi sehari 100 pun nggak ada masalah. Nah, grup ini, akun Facebook ini terbatas sampai maksimal 5.000. Artinya, setelah 5.000, Anda tidak akan dapat lagi bisa menambah teman. Itu sebabnya sebenarnya dianjurkan Anda membuat grup atau page. Nah, karena di Citra sudah banyak grup, akhirnya pilihan saya adalah page. Ini postingan saya cukup sehari sekali. Biasanya saya jam 10, jam 11, atau kadang sore. Ya, jadi masuk ke dalam grup-grup di lokasi kita. Lalu posting, nanti Anda bisa lihat kapan efisiennya. Jadi setiap kali posting, itu diusahakan kita melakukan evaluasi jam
dan hari apa yang cocok untuk kita lakukan posting. Lalu di sini saya juga buat page. Ini saya bikin 2 page. Terus terang, untuk memasarkan semuanya ini, saya tidak pernah pakai yang berbayar. Semuanya pakai yang gratis. Jadi bagaimana saya membuat skrip, desain, dan juga SEO-nya sehingga bisa ke indeks. Nah, yang repotnya adalah ketika kita main di marketplace, ayam itu termasuk yang dilarang karena hewani, pelanggaran hewani, sehingga iklan-iklan saya di marketplace ini terus terang banyak ditolak. Sehingga saya lebih banyak mainnya adalah di grup atau makanan-makanan yang memang tidak mengandung hewani, misalnya kayak capcay, kue tiaw, mie ayam, mie, dan yang lain sebagainya. Karena kalau saya posting ayam di sini pasti ditolak. Sehingga saya lebih banyak mainnya di grup. Selain Facebook, saya juga main di Instagram. Oke, begitu guys. Jadi kita coba usahakan semaksimal mungkin memasarkannya melalui media sosial. Di sini juga ya saya buat beberapa video untuk YouTube. Jadi kalau Anda punya handphone Android, pasti Anda punya Google Businessku. Anda punya YouTube. Nah, ini sekarang agak sedikit mudah karena dengan handphone ini semua saya ngerekamnya semuanya dengan handphone. Jadi bukan dengan alat-alat yang mahal. Ini juga foto-fotonya juga dengan handphone. Jadi lakukan evaluasi, ini yang sangat perlu. Jadi jangan tiap hari posting membuat orang bosen, malah iklan Anda tidak akan dibaca. Malah saya juga kadang tidak main langsung, kita tahu semua kalau di grup Facebook itu kita bisa sekaligus posting di 20 grup. Itu juga saya hanya sekali-sekali, tapi seringkali saya mencoba melihat saya posting di satu grup, responnya gimana. Memang harus sabar. Kalau misalnya di grup A, saya lihat, oh hari ini nggak bagus. Saya coba grup B, jadi saya punya daftar grup-grup yang memang cukup bagus untuk berjualan. Dan saya juga tidak terlalu tertarik dengan jumlah grup yang jumlah anggotanya sampai ribuan, bahkan puluhan ribu. Mungkin malah banyak yang posting iklan kita tenggelam. Kadang-kadang dengan grup baru yang hanya 50-100 orang anggota, itu malah lebih efektif karena yang lainnya tidak aktif. Jadi ini memang agak sedikit anti teori, tapi itu yang saya alami. Oke, yang berikutnya dan juga ini sebenarnya hal yang umum, daftarkan resto Anda ke GoFood dan GrabFood. Jadi saran saya kalau Anda mau mendaftarkan, langsung di webnya langsung, juga ikuti tutorial yang mereka berikan. Karena gini, kalau misalnya sekarang nih saya buat tutorial cara mendaftar. Lalu Anda nontonnya tahun depan. Padahal ada perubahan-perubahan. Nah, saya kan nggak mungkin update yang terbaru ini gitu. Mau diupdate, karena di YouTube itu kan kita tidak bisa update, tapi kita bisa hapus posting baru. Nah, itu kan sayang kalau sudah sampai sekian ribu orang yang menonton. Jadi saran saya adalah, cobalah bergabung dengan aplikasi kuliner. Entah itu GoFood, GrabFood, dan juga sebenarnya banyak kita ditawarin, entah itu anterin atau kulina atau yang lainnya. Itu saya coba daftar, cuma memang mereka belum terlalu maksimal. Tapi ada juga beberapa aplikasi yang di lokal itu cukup berjalan dengan baik. Misalnya di Jonggol ini ada Pasarada, itu masih baru dan masih banyak errornya, tapi memiliki sebuah pasar tersendiri. Nanti tergantung
bagaimana di lokasi guys. Tapi yang umum dan yang sudah teruji adalah GoFood dan GrabFood ini. Nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana strategi promo di GoFood dan GrabFood. Logo. Apakah perlu logo yang bagus, menarik? Saya sendiri mengalami banyak perubahan. Jadi kalau saya menurut saya gini, di awal kita nggak terlalu pusingin dengan logo, ya seadanya. Tapi sambil berjalan kita mencoba memperbaiki. Ini logo saya pertama berubah, akhirnya sekarang ini menurut saya ini yang terbaik karena hasil risetnya dan membuatnya saya juga agak lebih tenang ya guys. Nah, kalau misalnya Anda tidak bisa, Anda bisa order dengan orang, itu sebenarnya nggak terlalu mahal, paling biayanya ya sekitar masih bisa terjangkau lah gitu. Di beberapa grup-grup ada yang nawarin dengan harga hanya sebungkus rokok ya mungkin 50 atau 100 ribu gitu ya. Tapi maksud saya gini, kalau Anda baru memulai, lalu sudah ribet dan keluar biaya banyak dengan logo, terus terang itu akan menjadi beban. Yang penting kan ada nama Anda ada, ya lambangnya sesuai, misalnya kayak seperti ini, ayam, ya karena saya nama jualannya ayam, nggak mungkin saya kasih gambar sapi. Yang penting ada dulu gitu. Ya sederhana nggak apa-apa, nanti sambil jalan baru kita perbaiki, sehingga kita menemukan sebuah logo yang tepat. Dibanding belum apa-apa Anda sudah pusing dengan logo, bayar orang cukup mahal, nggak tahu usahanya nggak jalan. Nah logo ini nantinya perlu untuk branding image, sehingga orang melihat logo kita langsung teringat dan mungkin memesan gitu. Tapi branding image ini kan juga perlu waktu dan perlu sebuah strategi tersendiri. Oke, yang berikutnya dan yang terpenting adalah kita harus melakukan pengecekan berkala. Apakah resto Anda sudah terindeks di Google? Apakah resto Anda sudah terindeks di media sosial atau belum? Kalau belum diindeks, coba evaluasi ada langkah-langkah yang salah. Mungkin fotonya belum ditulis sesuai dengan nama yang kita inginkan. Mungkin skripnya atau artikel iklannya agak sedikit membingungkan. Atau mungkin Anda salah posting. Contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita berhasil atau tidaknya, kita bisa lihat. Nah, kalau di sini kita melakukan sebuah pencarian, misalnya kalau misalnya saya nyarinya EMEA Kitchen, di sini muncul ini dari Google Map dan juga Google Businessku. Ini muncul dari GoFood. Tapi sebenarnya ini belum menunjukkan Anda sukses. Kenapa? Karena memang ada orang nyari EMEA Kitchen. Kecuali kalau dia udah kenal dan tahu gitu. Yang dicari adalah, gue mau makan ayam. Sehingga seharusnya, dan ayamnya bukan EMEA Kitchen. Pokoknya gue mau makan ayam goreng gitu. Ayam, misalnya penyet, sesuai dengan lokasi yang kita inginkan. Nah, di sini sudah muncul EMEA Kitchen. Ini dari GoFood. Ini dari web saya. Nah, ini saya daftar di Pergi Kuliner. Ini juga cukup efektif. Dan kalau misalnya kita lihat page-nya, ya, kita bisa lihat ketika saya nyari ayam penyet Citra Indah, iklan saya muncul semua. Teratas semua. Atau misalnya saya coba cari kuliner Citra Indah. Ya ini campur, tapi tetap nama saya masih ada. Ya, ini ada. Ini. Ya, jadi tergantung dari mana kata kunci yang Anda inginkan.
karena target pasar saya hanya Citra Indah, jadi saya tidak ingin menjangkau seluruh Jonggol, karena seperti Anda ketahui, GoFood dan GrabFood itu efektif sebenarnya di 5 kilo. Artinya, kalau misalnya saya cek dari sini ke Medlan yang 12 kilo, itu ongkos kirimnya 50.000. Jadi nggak mungkin orang Medlan pesen ayam penyet saya. Harga ayam cuma 18.000, pesan dari Medlan ongkirnya 50.000. Jadi hanya paling 5 kilo. Lalu kalau misalnya saya cari ayam goreng Citra Indah, nah ini tergantung dari indeks yang kita foto-foto yang kita buat. Nama ininya, kalau misalnya capcay ya. Ya. Oke, ini cara kita melakukan pengecekan apakah iklan kita sudah efektif. Jadi jangan Anda tulisnya Mia Kitchen gitu. Ini nggak akan ada orang yang nyari seperti ini. Memang munculnya semuanya Mia Kitchen gitu. Anda tulis ayam penyet Mia Kitchen, muncul semua iklan-iklan Anda. Tapi kan orang mana tahu Mia Kitchen. Yang tahunya dia ada di lokasi tertentu, dia mencari makanan di tempat itu. Begitu juga dengan di Facebook. Ya, jadi jangan pakai indikatornya adalah nama usaha Anda. Jadi ini sangat efektif. Oke, begitu guys. Bagaimana strategi pemasaran kuliner secara online di masa pandemi seperti ini? Memang sulit, tidak mudah, tapi yakin dan percaya ketika Anda melakukan dengan cara-cara yang tepat, paling nggak kita masih bisa eksis bertahan melewati masa pandemi ini. Oke guys, ikuti terus tutorial kami dan jangan lupa klik like and subscribe. Watch out!